Halo guys, kembali lagi bersama saya di Parabot Film, tempat berjuta film yang bakal menyegarkan mata dan pikiran kalian semua. Oke, di film kali ini saya bakal mereview sebuah film yang memiliki dua sequel film. Nah, film kali ini bukan dari sequel yang pertama, melainkan dari sequel yang kedua. Ya, kalian bisa tebak. Film ini berjudul Black Panther atau lebih tepatnya Wakanda Forever. Film ini dirilis tahun 2022. Film ini mendedikasikan tentang kematian aktor utama Black Panther awal, yaitu Chadwick Boseman, yang sudah tayang tahun 2018 lalu. Nah, jadi film ini melanjutkan kisah dari tewasnya King T'Challa. Jadi, di film keduanya ini mengisahkan rakyat Wakanda yang berjuang untuk melindungi negerinya dari campur tangan kekuatan dunia luar setelah meninggalnya sang raja, yaitu King T'Challa alias Black Panther. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu saya dengan subscribe channel ini, oke? Oke, kita lanjut ke filmnya. Film diawali dengan Shuri yang bekerja keras di labnya untuk menyembuhkan sang kakak, yaitu King T'Challa, yang kini sedang sekarat karena terkena penyakit yang tidak bisa diketahui oleh dokter. Shuri berusaha sekuat mungkin untuk menciptakan obat dari kloningan bunga herbal, karena sebelumnya bunga herbal Wakanda telah dibakar habis oleh musuh T'Challa yang sudah tewas, yaitu Killmonger. Tepat setelah Shuri berhasil membuat obatnya, tiba-tiba ibu Shuri yaitu Ramonda keluar dari kamar T'Challa. Ia memberitahu Shuri bahwa T'Challa sudah tiada dan sudah hidup tenang bersama para leluhurnya. Keesokan harinya, kerajaan Wakanda kemudian mengadakan upacara pemakaman raja tercinta mereka. Setiap warga berpakaian putih dan muka T'Challa dilukis di beberapa dinding rumah. Shuri dan ibunya kemudian mengantarkan peti mati T'Challa sampai akhirnya dibawa sebuah pesawat untuk dimakamkan. Sementara warga kerajaan melakukan penghormatan Wakanda yang kini telah kehilangan pelindungnya. Singkat cerita, pindah ke 1 tahun kemudian, tepatnya di laboratorium wilayah Wakanda, di mana di sana pasukan khusus AS melakukan serangan secara tiba-tiba untuk merampas logam terkuat Wakanda, yaitu vibranium. Tepat saat pasukan tersebut meledakkan gudang penyimpanan vibranium, mereka malah bertemu dengan prajurit Wakanda, yaitu Dora Milaje, yang dipimpin oleh Jenderal Okoye. Nah, Okoye dan prajuritnya lalu mulai menyerang para pasukan dan menangkap mereka untuk dibawa ke sidang PBB, yang kebetulan sekali akan diadakan besok pagi. Keesokan harinya, Ramonda dan yang kini menjadi Ratu Wakanda mendatangi sidang PBB. Di sana Menteri Luar Negeri AS menghukum Wakanda karena tidak memenuhi janji mereka untuk terlibat dalam urusan duniawi, yang mana negara-negara luar ini menginginkan Wakanda membagikan logam vibraniumnya. Nggak cuma itu, SOS Prancis juga mencatat bahwa mereka yakni orang Wakanda sengaja menyimpan vibranium sendiri untuk membuat senjata pemusnah massal. Mendengar pengakuan dari mereka, Ramonda pun mengungkapkan bahwa rakyat Wakanda masih berduka atas kehilangan raja mereka, dan rakyat Wakanda sangat tahu betul apa yang akan terjadi jika vibranium jatuh ke tangan orang luar, terutama Amerika Serikat, yang mungkin akan merencanakan sesuatu yang gila jika mendapatkan vibranium tersebut. Ramonda lalu menunjukkan pasukan rahasia AS yang tadi malam ditangkap. Hal ini membuat para menteri negara terdiam dan malu dengan apa yang telah mereka perbuat. Scene berpindah ke Samudra Atlantik. Tim CIA yang dipimpin oleh Dr. Graham mendatangi kapal pengeboran yang berhasil menemukan vibranium murni dengan menggunakan mesin pendeteksi vibranium. Mereka sangat senang karena bisa menemukan vibranium di luar Wakanda, yang artinya jutaan tahun yang lalu meteor berisi vibranium tidak hanya jatuh di kota Wakanda saja. Singkat cerita, dua penyelam bernama Slasher dan Jackson lalu diturunkan ke bawah air. Sesampainya di dasar laut, mereka menemukan bahwa bor penambang telah rusak setelah menghantam vibranium. Di waktu yang sama, tiba-tiba kedua penyelam tersebut didatangi ubur-ubur langka berwarna merah. Saat Slasher sedang memperhatikan ubur-ubur tersebut, Jackson tiba-tiba menghilang. Slasher pun panik keripuhan dan berakhir diserang oleh sosok tak terlihat. No, he's gone. Salazar. Sementara itu, di atas kapal salah satu anggota sel tak sengaja mendengar suara nyanyian yang sangat merdu. Gak cuma itu, ia juga melihat beberapa sosok perempuan di permukaan air. Ketika nyanyian tersebut semakin keras, para anggota sel terhipnotis oleh nyanyian tersebut.
dan terjunlah satu persatu. Dr. Graham dan pemimpin pasukan bernama Smith lalu segera keluar untuk menembak satu peluru untuk menghentikan nyanyian. Namun setelah nyanyian itu berhenti, 3 sosok suku air tiba-tiba muncul menyerang Smithy. Suku tersebut memiliki kulit berwarna biru dan memakai masker anti badai petir. Dr. Graham pun dan rekannya lalu mencoba melarikan diri dengan helikopter. Akan tetapi, pemimpin suku air yang bisa terbang tiba-tiba mengambil helikopter dan melemparkannya ke lautan. Setelah dari PBB, Ramonda dan OCY kembali ke Wakanda. Setibanya di lab, Ramonda menemukan Shuri sedang melanjutkan pekerjaannya pada teknologi baru bernama sistem AI yang bernama Griot, seperti Just Jersey milik Iron Man. Rupa-rupanya, Shuri ternyata sedang mengembangkan baju perang untuk Dora Milaje. Baju tersebut bernama Eco Suit yang mampu membuat pemakainya menjadi kuat, cepat, dan tahan lama. Daya pertahanan yang super maksudnya. Oke, Ramonda lalu menyarankan Shuri agar membuat bunga herbal tersebut mengembalikan Black Panther. Tetapi Shuri menolak karena dia yakin bahwa sekarang Black Panther hanyalah peninggalan budaya Wakanda dan tidak ada lagi yang bisa menggantikannya. Malam harinya, Ramonda membawa Shuri ke tepi sungai untuk mencoba membakar pakaian upacara kematian mereka untuk mengakhiri masa berkabung setelah kepergian T'Challa. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba-tiba didatangi pemimpin suku air sebelumnya yang datang hebat menerobos pasukan perbatasan Wakanda tanpa ketahuan sama sekali. Pemimpin suku air tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kakulkulkun, tapi sebagai besar orang memanggil Namor, tapi kita sebut saja Kalkun saja biar lebih singkat, oke? Kalkun menjelaskan bahwa sukunya bernama Talokan dan tujuan kedatangannya ke sini yaitu untuk mengajak Wakanda join untuk mempertahankan Vibranium dari negara luar. Kalkun juga sebenarnya tidak senang dengan keputusan T'Challa dulu yang telah mengekspos Vibranium ke seluruh dunia. Hal ini dapat membuat kerajaan Talokan terbuka dan rentan terhadap penyerangan karena Talokan juga memiliki logam Vibranium. Kalkun juga memerintahkan mereka untuk menemukan dan membawa ilmuwan yang telah menciptakan mesin pendeteksi Vibranium. Jika mereka menolak, maka Kalkun akan menyerang warga Wakanda. Kalkun juga memberikan sebuah cangkang umang yang bisa memanggilnya jika Ramonda sudah mendapatkan ilmuwan tersebut. Sebelum pergi, Kalkun memberitahu mereka untuk tidak memberitahu orang lain tentang keberadaan suku Talokan. Mengetahui Kalkun dan Talokan bukan suku sembarangan, Ramonda pun menegaskan Okoye dan Shuri untuk mencari ilmuwan tersebut. Keduanya pergi ke Virginia untuk menemukan Yvette Ross, yaitu seorang agen yang pernah bekerja sama dengan T'Challa dan berhutang budi setelah diselamatkan nyawa oleh pihak Wakanda. Shuri lalu bertanya tentang ilmuwan yang membuat pendeteksi Vibranium. Ross memberitahu bahwa ilmuwan tersebut adalah seorang bocil yang sekolah di MIT bernama Riri William yang kecerdasannya melebihi profesor tingkat dewa. Tanpa pikir panjang, Shuri dan Okoye pun pergi ke MIT dan menemui Riri di kamar asramanya. Memberitahu Riri bahwa dia harus pergi bersama mereka karena temuan mesin pendeteksinya telah memicu peperangan. Riri pun sangat terkejut mendengar hal tersebut karena ternyata mesin itu hanyalah proyeksi kelas yang kemudian diambil oleh CIA. Riri lalu mengajak mereka berdua ke bengkelnya, di mana Riri sedang mengerjakan proyek baju robot seperti Iron Man. Namun, di waktu yang sama agen FBI datang mengepung bengkel Riri. Ketiganya pun segera pergi melarikan diri dengan Okoye mengendarai sebuah mobil, Shuri mengendarai motor, sedangkan Riri menerbangkan robot ciptaan. Dalam udag-udagannya, Okoye dan Shuri berhasil menjatuhkan beberapa mobil polisi. Akan tetapi, keduanya menyadari bahwa mereka sedang diintai pesawat drone. Riri lalu terbang tinggi dan menembak jatuh drone tersebut. Saat ketiganya melewati jembatan, tiba-tiba mereka diserang oleh suku Talokan dengan granat air. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan Shuri kehilangan kesadaran, sementara Riri dikerek ke arah sungai. Untung saja Okoye segera sadar dan memotong tali yang mengikat kaki Riri. Okoye lalu dihadapkan dengan prajurit Talokan yang dipimpin oleh Jenderal Atuma dan sepupu Kalkun bernama Namora. Setelah Okoye berhasil mengalahkan 3 suku, ia berhadapan dengan Atuma yang memiliki kekuatan luar binasa. Namun sayangnya, di tengah pertarungan, Okoye dilempar granat air hingga terpental ke sungai.
Atuma lalu mendekati Shuri yang tersadar. Shuri memberitahu Atuma kalau ilmuwan ini tidak boleh dibunuh karena ia masih berusia dede gemes. Atuma pun mengambil cara lain dengan membawa Shuri dan Riri pergi ke hadapan King Kalkun. Keesokan harinya, Ross pergi ke TKP. Di sana, ia bertemu dengan Direktur CIA sekaligus mantan istri Ross bernama Contessa Valentina de Fontaine. Di dalam penyelidikannya, Ross tak sengaja menemukan manik-manik milik Shuri dan diam-diam membawanya. Sementara itu, Okoye kembali ke Wakanda dan dihadapkan oleh para dewan termasuk Mbaku. Di sini Ramonda sangat kecewa dengan Okoye karena gagal melindungi Shuri. Ramonda akhirnya mencopot pangkat Okoye sebagai jenderal dan posisinya sekarang hanyalah warga Wakanda biasa. Ramonda kemudian pergi ke lab Shuri dan meminta robot canggih untuk melacak manik-manik Shuri yang ternyata berada di tangan Ross. Ramonda pun langsung menghubungi Ross melalui manik-manik itu dan memberitahu bahwa Shuri telah diculik. Singkat cerita, Ramonda pergi ke Haiti untuk menemui mata-mata Wakanda sekaligus mantan kekasih T'Challa bernama Nakia. Keduanya membahas pemakaman T'Challa, di mana Naika sengaja tidak hadir karena tidak sanggup menahan kesedihannya. Ramonda lalu meminta bantuan Nakia untuk menyelamatkan Shuri yang kini diculik oleh suku air, yaitu Talokan. Keesokan harinya, Nakia mengunjungi semenanjung Yucakan untuk mencari info tentang suku air. Ia lalu berbicara dengan seorang wanita desa yang pernah melihat Kalkun dengan menggambarkan legenda sebagai dewa ular berbulu domba. Kita kemudian beralih ke bawah air, atau tepatnya di wilayah kota Talokan. Di sana Shuri diberi pakaian tradisional untuk dipakai sebelum bertemu dengan Kalkun. Setelah bertemu dengan Kalkun, Kalkun mulai menceritakan latar belakangnya dan menceritakan suku Talokan. Jadi pada tahun 1571, ibu Kalkun yang sedang mengandung adalah manusia biasa yang telah dilanda cacar. Setelah kedatangan penjajah Spanyol, pada masa itu orang-orang berpaling kepada dewa Chan untuk keselamatannya. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan tanaman yang terkena zat biru di bawah air goa. Mereka lalu meracik tanaman tersebut untuk menyembuhkan penyakit mereka, termasuk ibu Kalkun. Tanaman itu ternyata berhasil menyembuhkan penyakit cacar. Akan tetapi, nggak lama kemudian mereka jatuh pingsan dan bangkit kembali dalam keadaan kulit berwarna biru. Gak cuma itu, efek dari tanaman itu membuat para suku Talokan tidak bisa bernapas di daratan, namun mereka bisa bernapas di dalam air. Suku Talokan yang sudah berwarna biru lalu memilih hidup di dalam air. Hingga akhirnya, ibu Kalkun melahirkan Kalkun untuk pertama kalinya. Kalkun terlahir berbeda dari yang lain, karena ia memiliki sayap di pergelangan kakinya, dan kemampuan bernapas di darat maupun di bawah air. Saat Kalkun berusia bocil, ibunya meninggal dan meminta Kalkun untuk memakamkannya di daratan. Saat Kalkun dan sukunya pergi untuk menguburkan sang ibu, Kalkun menemukan para penjajah sedang merampok dan memperbudak penduduk desa Kalkun. Kalkun pun marah dan lalu mengakhiri seorang pendeta yang mengutuk Kalkun dan menyebutnya seorang anak tanpa cinta. Dan dari itulah nama Namor atau Kalkun tercipta. Setelah bercerita, Kalkun membawa Shuri ke kerajaannya yang terletak di dasar laut dalam. Kerajaan tersebut sangat makmur dan berkembang, tidak seperti Wakanda 62 ya guys. Yes, in the depths of the ocean, I brought this. Setelah jalan-jalan, Kalkun memberikan Shuri hadiah berupa gelang yang terbuat dari tanaman biru. Kalkun lalu meminta Shuri untuk membantu melindungi kerajaan mereka dari seluruh dunia yang ingin mengincar Vibranium. Kalkun juga tidak akan segan-segan memulai perang dengan kekuatannya. Sementara itu, di daratan, Nakia dan Ramonda mengatur rencana untuk menyelamatkan Shuri. Nakia akhirnya menemukan sumur gua yang mengarah ke tempat Shuri berada. Ia pun langsung menyelam ke dalam air, sedangkan Ramonda memancing Kalkun untuk keluar dengan cangkang umangnya. Setelah Kalkun keluar, Ramonda berkata bahwa CIA berusaha mengambil tindakan terhadap Wakanda atas serangan kapal tambangnya. Ramonda pun meminta pertanggungjawaban atas Kalkun tentang penyerangan kapal tersebut. Bukannya bertanggung jawab, Kalkun malah meringatkan Ramonda tentang mengambil tindakan pembalasan terhadap orang Wakanda jika mereka mengancam keberadaan Talokan. Berpindah ke Nakia, akhirnya sampai di tempat Shuri dan Riri. Ia menembak dua penjaga. Setelah itu ia membawa Riri dan Shuri pergi ke permukaan dan menemui Ramonda di dalam pesawat Wakanda. Sementara itu, Kalkun yang baru saja kembali menemukan dua penjaga telah tertembak. Kematian salah satu penjaga membuat Kalkun marah dan memutuskan untuk melakukan serangan ke Wakanda.
Sesampainya Ramonda, Riri, Shuri, dan Nakia di Wakanda, Nakia lalu menemui Okoye untuk membahas kepergian T'Challa. Dalam perbincangan tersebut, suku Talokan tiba-tiba menyerang dengan cara meluapkan air sungai ke pedesaan. Suku Talokan kemudian mulai mengebom dan menyerang Wakanda. Pemimpin wilayah Jabari, yaitu M'Baku, kemudian melakukan serangan balik terhadap Kalkun. Akan tetapi ia langsung KO dan tepar karena damage Kalkun sangat edan. Shuri dan prajurit Wakanda lainnya lalu mencoba menyerang Kalkun dan suku Talokan. Akan tetapi Kalkun mampu menghindari semua serangan tersebut dan berhasil menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Shuri. Setelah itu, Kalkun pergi ke istana Wakanda untuk mengakhiri Ratu Ramonda. Ia sengaja melempar puluhan bom air ke arah kaca yang menyebabkan Ramonda dan Riri tenggelam di dalam istananya sendiri. Kemudian Shuri dan yang lainnya datang untuk menyadarkan Riri dan Ramonda, namun sayangnya Ramonda tidak dapat diselamatkan, dinyatakan sudah meninggoy. Keesokan harinya Wakanda mengadakan pemakaman untuk Ratu Ramonda. Dalam upacara tersebut, M'Baku mencoba menghibur Shuri dengan memberinya saran agar Shuri bisa menggantikan posisi T'Challa, yaitu Black Panther. Shin berpindah ke Direktur Vel menemui Ross di rumahnya. Kedatangan Vel ke sini yaitu untuk menangkap Ross, karena ternyata Vel sudah mengetahui semua perbincangan Ross dan Ramonda. Ross dianggap bersalah karena dia telah merahasiakan Ramonda dari CIA. Berpindah lagi ke Wakanda, yang menyadari suku Talokan akan menyerang kembali. Warga Wakanda pun mengungsi ke tanah Jabari, sedangkan Shuri, Riri, dan para prajurit lainnya tetap berada di Wakanda untuk mengamankan wilayah. Shuri dan kawan-kawan kemudian mulai melakukan eksperimen, di mana Shuri minta Riri untuk membuat Eren Sweet guna melawan suku Talokan, sedangkan Shuri mencoba menciptakan bunga herbal. Akan tetapi kali ini ia mencampur dengan DNA T'Challa dan ekstrak tanaman biru dari gelang yang diberikan oleh Kalkun. Tidak cuma itu, Shuri juga berhasil menyelesaikan Eco Sweet yang ia beri nama Angel Minig. Shuri lalu memberikan Eco Sweet tersebut kepada Okoye dan prajurit lainnya. Dalam proses pembuatan herbal, Shuri didatangi Nakia yang mendukung apa yang sedang dikerjakan Shuri. Setelah bunga herbal itu berhasil dibuat, Shuri mulai meraciknya dan meminum ramuan tersebut untuk menempatkan kekuatan Black Panther. Saat Shuri merasakan efek dari bunga herbal tersebut, ia mengalami mati suri, di mana pada saat itu posisi ini Shuri akan bertemu dengan leluhurnya, termasuk T'Challa. Namun bukannya bertemu di dalam alam leluhurnya, Shuri malah berada di ruang istana Wakanda yang sudah hancur lebur. Ia lalu bertemu dengan Raja Wakanda yang sudah mati dikalahkan oleh T'Challa, yaitu Killmonger. Killmonger menjelaskan bahwa alasan Shuri bertemu dengannya karena dia didorong oleh keinginan untuk balas dendam. Kesimpulannya, Shuri sama dengan Killmonger, yaitu dengan misi balas dendamnya. Singkat cerita, ketika Shuri terbangun, dia tidak mampu memberitahu Nakia bahwa di alam leluhurnya Shuri melihat Killmonger dan merasa bahwa ibu dan saudara laki-lakinya telah meninggalkannya. Namun semua itu tidak terlalu penting bagi Shuri karena sekarang Wakanda membutuhkan Black Panther, dan kini Shuri memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Black Panther sebelumnya. You're going to need a suit. Singkat cerita, Shuri kemudian memberikan pidato kepada semua orang tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, yaitu bersatu untuk melawan Talokan. Setelah semua suku sepakat, Shuri dan Riri membuat rencana untuk menarik Kalkun ke area kering, karena di tempat kering dan panaslah kekuatan Kalkun akan melemah. Setelah semuanya siap, orang-orang Wakanda menaiki sebuah kapal besar untuk menghadapi pertempuran. Gak cuma itu, mereka juga mengirimkan sinyal dari mesin pendeteksi vibranium untuk memikat orang-orang Talokan ke wilayah Atlantik Lautan. Saat Kalkun dan suku Talokan mendekati mesin pendeteksi, Riri mengaktifkan bunyi bising yang membuat suku Talokan pergi ke permukaan laut. Saat puluhan suku Talokan berada di permukaan, Wakanda langsung menembaki suku Talokan dan pertempuran antar Wakanda dan Talokan pun dimulai.
Di tengah-tengah pertempuran, Riri muncul dengan setelan Iron Man barunya, sementara Okoye dan Aneka terbang dengan setelan mini angle-nya. Kalkun kemudian disibukkan dengan pesawat terbang milik Wakanda. Pesawat tersebut terus menembaki Kalkun. Saat Kalkun berada di ketinggian, Riri langsung menembaknya yang membuat Kalkun jatuh ke dalam pesawat terbang. Shuri lalu mengambil tugas dan masuk ke dalam pesawat tersebut. Kemudian mengaktifkan head dryer untuk mengeringkan Kalkun guna melemahkan kekuatannya. Shin berpindah ke lautan. Riri mulai diserang oleh Namora, sementara Okoye melawan Atuma. Di tengah pertarungan, Riri berhasil melempar Namora ke dalam lautan, sementara Okoye menjatuhkan Atuma dari kapal. Di dalam pesawat, Kalkun mencoba untuk kabur dan menghancurkan pesawat dengan tombak saktinya. Akan tetapi, Shuri melawannya yang pada akhirnya membuat pesawat mereka meledak dan jatuh ke daratan. Mereka pun lalu mulai bertarung, di mana Kalkun masih memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk mengalahkan Shuri. Kalkun berhasil menusuk perut Shuri dengan tombaknya, akan tetapi Shuri bangkit kembali dan menyembuhkan dirinya sendiri sebelum kembali melawan Kalkun. Dengan menggunakan knalpot hember dari pesawat, Shuri akhirnya berhasil memanggang Kalkun. Shuri lalu meraih tombaknya dan bersiap untuk mengakhiri Kalkun. Namun di saat itu juga Shuri melihat mendiang ibunya yang menyuruhnya untuk menunjukkan siapa Black Panther yang sebenarnya. Shuri kemudian memerintahkan Kalkun untuk menyerah sehingga tak ada satupun dari rakyat mereka yang harus menderita karena imbas dari balas dendam. Di sini Kalkun pun sadar dan memilih menyerah dari Wakanda. Shuri dan Kalkun lalu kembali ke pertempuran dan memberitahu warga Talokan bahwa Talokan telah menyerah setelah peperangan dimenangkan oleh Wakanda. Shuri mengirim Riri pulang kembali ke Boston. Singkat cerita, Wakanda kemudian mengadakan upacara pelantikan Ratu Wakanda baru. Namun dalam pelantikan tersebut, Shuri tidak mencalonkan diri, melainkan M'Baku yang akan menjadi Raja Wakanda. Akan tetapi, M'Baku harus melawan dari beberapa penantang yang mungkin bisa mengalahkan M'Baku dan menjadi Raja Wakanda berikutnya. Sementara itu di Talokan, Kalkun berbicara kepada Namora dan mengatakan kepadanya bahwa kita perlu bersekutu dengan Wakanda, karena Wakanda tidak memiliki sekutu lain untuk melindungi mereka. Jadi intinya, jika negara-negara luar menyerang Wakanda untuk mengambil vibranium, maka Wakanda akan meminta bantuan Talokan. Sisi lain, Ross yang sedang dalam perjalanan menuju ke penjara tiba-tiba dibebaskan oleh Egoi yang kini sudah menjadi Angel Mini. Sementara itu, Shuri pergi ke Haiti untuk bertemu dengan Nakia di tepi pantai. Nakia kemudian menunjukkan putranya yang bernama Tushin. Awalnya Shuri biasa-biasa saja dan mengira kalau anak itu hasil dari hubungan Nakia dan pria lain. Akan tetapi, saat si anak memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran T'Challa, Shuri pun terkejut sekaligus bahagia, karena ternyata hasil dari hubungan kakaknya dan Nakia. Itulah alasan kenapa Nakia tidak bisa hadir ke pemakaman, karena ia memiliki seorang anak yang harus dirahasiakan. Film pun berakhir dan film ini didedikasikan untuk mendiang Chadwick. Nah, itulah film dari Black Panther 2 atau Black Panther Wakanda Forever 2022. Bagaimana? Cukup seru bukan? Oke, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, oke? Mohon maaf jika ada pembicaraan yang kurang. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dengan share-nya juga ya. Oke, saya pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya.